Terima kasih. Baik, sebelumnya apakah sudah mendapatkan dokumen pertanyaan dari kami, Pak? Ya, kemarin di Bagus sudah memberi ini draft ke saya. Ya, mungkin saya belum sempat baca semuanya karena memang lagi ada kesibukan. Tapi insya Allah sih, ya mungkin apa yang bisa saya sampaikan seputar pekerjaan saya atau seputar dunia usaha yang saya geluti, insya Allah nanti bisa saya sampaikan. Baik, baik. Terima kasih. Oke. Jadi kurang lebihnya nanti yang akan kami tanyakan ya seputar yang ada di dokumen tersebut. Seperti itu. Oke, Baik, ya, bisa langsung dimulai saja ya, Bapak. boleh silahkan. Oke. Ini tadi berada di posisi kepala staf keuangan begitu ya, Bapak? Ya, Oke, jika boleh tahu, Bapak, ini dulu deh, Pak. Untuk memperkenalkan perusahaan PT Zizra Dwijaya, itu seperti yang saya ketahui bahwa perusahaan ini itu bergerak di bidang penyaluran tenaga kerja ke luar negeri, gitu. Apakah benar, Bapak? betul. Oke. Ya. Mungkin boleh sedikit diceritakan, Bapak, terkait dengan perusahaan ini untuk perkenalan kepada kami. Ya, pertama perusahaan kami itu bergerak di bidang penyaluran tenaga kerja ke luar negeri secara formal, baik itu wilayah Asia Pasifik maupun Timur Tengah. Area Asia Pasifik dan Timur Tengah gitu ya, Pak. Ya, Berarti kalau misalkan ini tadi kan Bapak berada di posisi kepala staf bagian keuangan begitu. Nah, itu ya. apa tugas dan tanggung jawab utama Bapak ya sehari-hari di perusahaan tersebut? Kalau boleh tahu, Pak. Perusahaan kami hanya adalah jadi walaupun saya sebagai dengan bagian-bagian yang lain, bagian itu adalah mencakup seluruh program kerja. Karena kan semua program kerja itu harus melalui sistem keuangan. Semua kan pembiayaannya maupun uang masuk ke perusahaan itu kan melalui di bagian keuangan. Dan semua program, semua progres kerja itu kan pastinya memerlukan suatu anggaran. Jadi memang harus menguasai semua yang ada di perusahaan yang dikerjakan di perusahaan itu. Kira-kira begitu deh. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mungkin untuk perkenalan lebih lanjut terkait perusahaannya, ya, Pak. Kalau di perusahaan PT Sisra Wijaya ini kurang lebih ada beberapa pegawai ya, Pak. Mohon maaf. Hmm? Mohon maaf, Bapak, suaranya terputus. Ya, agak putus. Kenapa? Mungkin apa jaringan mungkin apa ya? Coba bisa ini sudah mulai berjalan. Baik, saya ulangi ya, Bapak. Hmm? Untuk perkenalan lebih lanjut terkait perusahaannya, kami tahu di perusahaan PT Sisra Wijaya ini kurang lebih ada berapa pegawai ya? Maksudnya jumlah karyawan ya? Iya, betul sekali. Ya. Itu relatif ya. Jadi kita itu bekerja sama bukan hanya karyawan di dalam saja, tapi dengan pihak-pihak ketiga juga gitu ya. Jadi kalau jumlah karyawan itu mungkin setiap saat juga ada suatu perubahan. Jadi memang di situ ada yang karyawan tetap, mungkin juga ada kita eh, berkesinambungan dengan pihak-pihak ketiga itu. Jadi baik dari sistemnya maupun dari pengadaannya itu kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Baik, baik. Jadi ada karyawan yang tetap, ada juga yang ambil dari outsourcing atau pihak ketiga gitu ya, Pak. Ya, Oke, terima kasih ya, Pak. Selanjutnya untuk
mengenali lebih jauh juga bagaimana sih Pak proses penyaluran tenaga kerja itu dari awal hingga akhir begitu Pak di perusahaan ini. Ya, itu penyaluran itu tabulasinya ada di pemerintah. Jadi ada sistem yang harus kita jalankan dari perekrutan, kemudian pembekalan, sampai penempatan di luar negeri. Itu setiap negara berbeda, setiap bidang berbeda. Jadi tergantung kerjasama kita dengan pihak luar negeri itu seperti apa gitu ya. Jadi ada yang kita cuman pengurusan pemberangkatan. Jadi proses perekrutannya ada pihak tertentu. Ada yang kita menyiapkan dari awal, dari pendidikannya kita kasih BLK sendiri, kita uji, kemudian baru kita salurkan. Yang jelas untuk job-job tertentu itu kita menyediakan personalnya, tapi untuk endingnya itu penyelesaiannya itu dari user. Kita tidak bisa menentukan karena tenaga ahli mungkin di Indonesia sudah kita anggap ahli ya. Ternyata setelah dites dari user, ternyata belum memenuhi kriteria. Akhirnya ya pasti tidak bisa kita berangkatkan gitu deh. Terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi tadi juga itu juga mengikuti dari pemerintah, terus juga nanti penyaluran itu nantinya akan diseleksi oleh user lagi gitu ya. Iya, Nah nantinya iya, kalau misalkan itu tidak diterima ya mungkin itu tergantung pihak terakhir atau usernya itu ya Pak. betul. Iya. Baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, eh, bagaimana Pak menurut Bapak peran teknologi ini dalam penyaluran atau operasional tenaga kerja ini, Pak? Peran teknologi di kantor. Ya, sangat-sangat berpengaruh ya terutama IT, komputerisasi, digitalisasi itu sangat berperan dan sangat berpengaruh. Karena bagaimanapun itu sistem pengujian calon tenaga kerja itu harus memang ada sertifikasi tertentu, ada syarat-syarat tertentu. Kemudian dari user sendiri dengan adanya teknologi sekarang ini digitalisasi, mungkin kalau untuk beberapa item pekerjaan itu user tidak perlu datang ke Indonesia, jadi cukup dengan Zoom, dengan rapat melalui telekomunikasi itu bisa dilakukan termasuk rapat-rapat antara kerjasama antara perusahaan dengan pihak luar gitu. Termasuk juga untuk pemilihan tenaga kerja itu ada bidang-bidang tertentu yang user tidak perlu datang tapi bisa dengan melalui Zoom. Itu memang sangat-sangat membantu. Termasuk perekrutan kita terhadap eh, calon tenaga kerja itu karena kan kita juga merekrutnya dari berbagai sistem. Mungkin ada yang langsung datang ke kita, mungkin ada yang dari pendidikan gitu ya, dari mungkin dari balai latihan kerja. Itu kita kerjasama dari berbagai pihak itu sangat sangat membantu dengan adanya teknologisasi sekarang ini. Baik, benar sekali Pak. Seperti gambarannya bahwa teknologi memang sangat membantu, apalagi ini perusahaan yang kerjasama dengan pihak luar yang jauh begitu ya, dari luar negeri. Gitu. Betul, Ya, iya. oke. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, kalau di perusahaan ini itu bagaimana sih Pak struktur organisasinya? Mungkin nanti ada direkturnya mungkin, nah nanti ada departemen apa aja yang ada di perusahaan ini gitu. Iya. Struktur organisasinya yang pasti kalau dari atas itu ya ada beberapa bagian. Seperti saya kan ada bagian saya bagian keuangan gitu ya. Ada yang bagian rekrutmen, ada yang bagian job order. Jadi rekrutmen itu yang mencari tenaga kerja di sini yang melakukan komunikasi dengan beberapa balai latihan kerja dengan latihan-latihan dengan apa berbagai lembaga sertifikasi. Nah, itu ada di bagian rekrutmen. Kemudian ada bagian yang job ordernya itu yang mencari pasar di luar negeri. Jadi pasar luar negeri itu perlu apa aja. Nah, itu ada bagian tersendiri.
Dan itu semua berkolaborasi harus dengan baik, harus terintegrasi dengan adanya suatu sistem yang bagus di suatu perusahaan itu. Termasuk di perusahaan kami harus ada sistem yang menyatukan antara berbagai provider dan antara berbagai bagian di perusahaan gitu deh. Mungkin ada adik-adik yang lain yang mau bertanya, silahkan monggo. Baik, terima kasih ya Pak atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjut oleh teman-teman saya yang lain. Silahkan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Bagus izin bertanya Pak, apa peran utama manajemen dalam menjaga agar operasional perusahaan berjalan lancar? Ya, semua perusahaan, apalagi perusahaan kami kan bergerak di berbagai bidang di luar negeri. Itu manajemen itu sangat-sangat berpengaruh dan itu antara berbagai pihak, antara berbagai bagian itu harus terintegrasi dengan satu manajemen yang bagus. Jadi semua itu saling berkooperasi dan saling bertanggung jawab lurus ke atas, ke pimpinan, ke direktur utamanya gitu ya. Jadi tidak mungkin satu bagian itu berjalan sendiri. Tapi semua itu bertanggung jawab dengan bagian masing-masing lurus ke atas. Bertanggung jawab pada pimpinan, pada direktur utamanya. Jadi walaupun itu tetap tanggung jawabnya ke direktur utama, tapi harus terintegrasi dengan beberapa bagian. Itu deh. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana keputusan-keputusan besar diambil dalam organisasi? Apakah melibatkan banyak diskusi antar departemen? Betul. Dalam suatu pengambilan keputusan, itu kita pimpinan-pimpinan itu memberi masukan kepada direktur utama, baik itu kepala bagian pengadaan, kepala bagian pemasaran maupun kepala bagian keuangan, itu semua itu saling memberi masukan terhadap direktur utamanya. Tapi ending dari keputusan itu adalah direktur utama. Itu deh. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Mungkin bisa cara dilanjut. perusahaan menilai? Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara perusahaan menilai kinerja karyawan? Nah, ini yang agak riskan. Karena apa? Saya bilang tadi, kita itu kerja tim ya, tapi gitu, setiap karyawan, setiap bagian itu kan punya tanggung jawab masing-masing. Misalkan kayak saya di pimpinan keuangan gitu ya. Kalau ada nanti pengaturan budgeting atau pengaturan pembiayaan yang lain yang tidak pas atau ada penyelewengan, itu saya yang bertanggung jawab. Saya harus menelusuri ke bawah. Itu kekeliruannya di mana? Ada apa? Ada teledor karyawan atau ada mungkin emang karena sistem keuangan yang kurang bagus. Nah, itu ada di saya. Itu misalkan di keuangan. Tapi misalnya di bagian lain sama seperti itu. Jadi kepala bagian itu bertanggung jawab penuh terhadap kinerja bawahannya itu, Dik. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa perubahan terbesar yang Bapak lihat di industri human resource management dalam beberapa tahun terakhir? Ya, banyak sekali. Dulu itu sebelum ada teknologi Zoom segala macam, itu semua user dari luar negeri untuk memilih orang sekecil apapun kepentingan itu datang ke Indonesia. Tapi sekarang dengan adanya teknologi sekarang ini, ada bagian-bagian tertentu itu tidak perlu datang. Kita cukup kirim sertifikasinya, kita datangkan calon pekerjanya, usernya menilai. Di wawancara di situ kelihatan dari wawancara itu bisa dinilai. Di combine dengan sertifikasinya. Oh, sertifikasinya sudah memenuhi. Kalau dari wawancaranya sudah bisa kelihatan bisa masuk, user tidak perlu dan kita bisa berangkatkan tenaga kerja itu tanpa user ke Indonesia. Kemudian sama dengan pihak-pihak lain. Seperti kami di bagian rekrutmen, bagian pengadaan, dan bagian lain, itu kan
tanpa tatap muka dengan adanya perkembangan teknologi sekarang ini, itu kan kita bisa saling berkomunikasi, saling mengontrol itu, Dek. Bisa dipahami kira-kira? Baik, Pak. Bisa bertanya selanjutnya? Silahkan. Oke, baik. Di sini saya akan bertanya, eh, ada gak sih Pak tantangan utama yang dihadapi dari PT Zizra ini saat mau mulai beroperasi di pasar internasional? Sangat banyak tantangannya. Sangat banyak. Karena pasar internasional itu adalah pasar global. Dan tenaga kerja kita bersaing bukan dari Indonesia saja. Jadi beliau-beliau itu merekrut tenaga kerja itu bukan hanya dari Indonesia. Mungkin ada yang dari Singapura, dari Thailand, atau dari tempat lain itu untuk Timur Tengah. Ya, terutama untuk tenaga ahli karena jadi emang kita harus berpacu di sini itu untuk mempersiapkan tenaga-tenaga handal kita karena bagaimanapun persaingan global di luar itu sangat menentukan dan otomatis seperti Timur Tengah gitu misalkan kan untuk manajemen minyak di bawah laut gitu ya perlu tukang las bawah laut kalau itu kan itu perlu tenaga ahli dan tenaga ahli kita itu kadang masih kalah sama dari luar negeri. Akhirnya kadang dalam suatu kompetisi gitu, kita misalkan dapat job order misalkan 50 orang gitu ya. Tapi kadang kita hanya mau memenuhi 20 atau 30 orang karena kriteria yang beliau-beliau minta itu kadang kita tidak bisa menyanggupi. Dan ternyata dari negara lain ada yang bisa menyanggupi itu. Jadi itu memang kita harus benar-benar jeli memilih apa yang diperlukan di luar negeri itu. Jadi tenaga apa yang diperlukan dan kita harus benar-benar mempersiapkan termasuk untuk perawat, untuk tenaga medis yang lain, kemudian untuk market di supermarket itu kita banyak. Tapi emang sampai saat ini tapi masih tenaga kita itu kadang masih kalah sama tenaga-tenaga dari negara lain. Tapi dengan adanya pelatihan-pelatihan, ada sertifikasi, nah itu bisa mendongkrak. Alhamdulillah sampai saat ini kita udah mulai banyak pengiriman tenaga formal ke negara-negara tersebut. Ya, silakan. Oh, oke, baik Pak. Mungkin saya masih penasaran ya Pak. Mungkin dari kan tadi kan tantangan dari uh, pasar internasional ini kan termasuk dari uh, tenaga kerja ya. Ya, Nah, ada gak sih Pak tantangan yang lain dari yang itu? dari sistem market atau dari sistem harga ada. Jadi kadang sistem birokrasi kita itu emang kadang masih mahal deh. Jadi untuk pelatihan itu kan kita pelatihan biayanya masih tinggi ya. Kemudian untuk sertifikasi gitu belum banyak di tempat kita itu untuk sertifikasi tenaga-tenaga tertentu gitu. Jadi kita kadang begitu, akhirnya kita kalah harga kadang itu. Jadi misalkan fee kita gitu kan untuk memberangkatkan satu orang itu kalau kita hitung-hitung untuk pelatihannya, untuk sertifikasinya, untuk cek kesehatannya itu habisnya sekian. Kita tawaran ke sana dengan harga sekian itu kadang kita kalah sama negara lain. Mungkin ada lagi pertanyaan? Oh, oke, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara dari PT Zizra ini menjaga hubungan baik dengan klien besar di berbagai industri? Ya, itu untuk menjaga kerjasama yang baik antara klien itu banyak faktor. Faktor pelayanan di kita, faktor kesanggupan kita untuk memenuhi job order, dan faktor harga. Itu sangat menentukan. Jadi kalau dalam hitungan bisnis, itu barometernya di situ. Kalau kita bisa menyediakan tenaga kita yang handal, dengan komisi fee yang rendah, pasti kerjasama kita dengan klien baik.
pemberangkatan cepat baik. Tapi kalau kita penyediaannya kurang, tenaga kerja kita gak ilmunya pas, keahlinya pas, akhirnya agak goncang juga dengan klien itu. Jadi untuk pelayanan klien karena kita bergerak di jasa, itu tidak hanya mengandalkan pelayanan kita yang baik, tetapi penyediaan produk kita yang baik. Dalam artian penyediaan tenaga kita itu yang handal, yang bisa menghandle pekerjaan itu sesuai dengan job yang diminta. Itu, Dek. Dan tidak kalah penting, karena di sini kan pasti ada penawaran gaji ya. Ya, jadi kadang-kadang tenaga kita itu yang sudah ahli, yang benar-benar sudah ahli, itu tidak mau dibayar murah. Akhirnya kalah juga persaingan sama orang negara lain itu. Monggo silahkan yang lain. Oke, baik Pak. Selanjutnya, dari PT Zizra ini, apakah memiliki CCR? Memiliki Itu Pak, Program CSR. ya, CRM. corporate social. Punya, pasti. Karena itu adalah salah satu media untuk menyatukan berbagai pihak dan membangun komunikasi dengan masyarakat. Itu CSR pasti kita harus adakan. Emang ada. Jadi itu adalah salah satu komunikasi antara sesama kita dengan karyawan dan antara dengan partner di luar gitu. Oke, selanjutnya, menurut Bapak nih ya, bagaimana sih kegiatan dari CCR ini berdampak pada masyarakat sekitar? Ya, tentunya itu besar dampaknya. Paling tidak di sistem market kita punya website untuk dibaca di orang lain ya. Kita untuk perekrutan itu bisa dari program itu, dan kita juga bisa menawarkan profil-profil pekerjaan kita itu yang bisa kita rekrut siapa itu bisa dari sistem itu, dan kemudian untuk membangun juga komunikasi antara berbagai pihak, baik itu dari pihak keuangan, pihak perekrutan maupun pihak market di luar negeri. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawaban yang sudah dijawab dari pertanyaan saya. Mungkin selanjutnya akan ditanyakan kepada yang lain. Silakan waktu dan tempat. Enggak, silakan. Baik Pak, saya izin memberikan pertanyaan kepada Bapak ya Pak. Enggak, silakan. Jadi saya ingin bertanya Pak, kira-kira apa tantangan terbesar dalam menjalankan program CSR di perusahaan ini Pak? Ya, mudah-mudahan kita tidak ada tantangan di Diandra. Jadi emang untuk menyatukan ya visi gitu kan, untuk membangun komunikasi di berbagai pihak itu emang tantangannya sangat besar. Kadang kita memberi saran ke pihak lain, dikiranya kita mengkritik, ya kan? Kita masih masukkan ke atasan kita, ke direktur, dikiranya kita memberi tantangan, ya. Tapi memang dari semua itu, semua akhirnya nanti menyadari, oh benar kok, semua itu ada benarnya gitu kan. Jadi mungkin cara penyampaian kita itu menurut kita sudah baik gitu, tapi cara penerimaan dari pihak lain ada yang menerima dengan baik dan ada yang menerima dengan tidak baik, ya itu udah pasti ada hal-hal semacam itu gitu. Termasuk kritik-kritik atau saran-saran kan tidak menutup kemungkinan ya, misalkan saya bagian keuangan gitu kan memberi saran bagian ke rekrut supaya harga murah seperti apa gitu, saya memberi masukan kepada pihak market di luar negeri gimana untuk mendongkrak harga fee gitu kan, karena di sini juga perlu biaya yang besar kan. Tapi mungkin saran saya atau pendapat saya bagi beliau-beliau itu suatu kritikan atau mungkin suatu tantangan gitu kan, tapi semua itu yang penting sifatnya membangun ya.
itu nanti semua akan menyadari, oh iya ternyata ilmu semua ada baiknya itu. Mungkin itu deh. Lalu izin memberikan pertanyaan selanjutnya ya Pak. Monggo. Bagaimana budaya kerja yang diterapkan di perusahaan PT Zizra ini Pak? Ya, kita sih orang Timur deh ya, budaya kita itu tetap bagaimanapun kita mengeluarkan kritikan ya kan, melontarkan nanti saran-saran itu semua dengan etika ketimuran. Jadi kita tetap menjaga eh, komunikasi yang baik ya. Mungkin kalau ada kesalahpahaman ya cepat-cepat kita klarifikasi lah. Maksud saya itu sebenarnya begini loh, bukan kok begini gitu. Jadi itulah jadi emang dan antara atasan dan bawahan itu saling merangkul lah. Jadi alhamdulillah itu yang atas itu ya benar-benar mengayomi yang di bawah gitu. Yang di bawah juga tidak merongrong dalam artian kita saling membangun bekerja sama karena bagaimanapun gitu namanya kerja tim. Saya kerjanya bagus ya. Tapi misalkan di bagian rekrutmen tidak bagus, saya tidak mendapatkan bahan untuk dikirim. Di bagian rekrutmen bagus, saya bagus. Kalau di marketing di luar negerinya tidak berjalan bagus, ya sama aja tidak jalan. Jadi memang semua bagian harus berkolaborasi, harus membangun suatu sistem dan kita intinya saling menghormati dan saling menghargai bagian-bagian masing-masing itu. Oh, baik Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Bapak sikap atau gaya kepemimpinan yang ada di perusahaan PT Zizra Pak? Ya, seperti saya bilang di awal tadi, alhamdulillah sih. Jadi semua berkolaborasi dengan baik. Ya mungkin tetap aja ya suatu saat ada perpecahan, ada perbedaan pendapat, itu sudah pasti. Dan itu hal-hal semacam itu yang kita cari solution, solusinya seperti apa gitu ya. Jadi biar semua itu berjalan dengan sinergi itu. Ya, alhamdulillah sih. Jadi apa ya? Kita emang saling saling membangun aja deh dari berbagai bagian-bagian itu saling membangun gini. Eh, Atasan terhadap bawahan itu tidak selalu menyalahkan. Kalau ada kesalahan ditunjukkan ini salahnya seperti ini. Seharusnya seperti ini gitu. Jadi tidak selalu memvonis itu salah. Mungkin kesalahan di bawahan kita itu adalah pembelajaran bagi kita untuk lebih maju lagi itu deh. Baik Pak. Lalu eh, pertanyaan selanjutnya, apakah karyawan di PT Zizra itu bisa mudah berkomunikasi dengan pimpinan di perusahaan, Pak? Insya Allah bisa dengan adanya suatu sistem CSR yang bagus gitu kan. Eh, ada sistem kepegawaian yang bagus, semua melalui jalur masing-masing gitu kan. Insya Allah saling saling berkomunikasi bisa. Jadi ya yang jelas ya harus melalui step by step. Misalkan bawahan saya gitu kan akan mengajukan program atau ada ide atau apa, itu tidak mungkin langsung ke direktur saya, pasti melalui saya gitu. Dan saya juga tidak menyampaikan ke atasnya juga ini adalah aspirasi dari bawah, bukan saya katakan ini pendapat saya juga tidak. Jadi itulah jadi bisa terbangun antara kepemimpinan ya dari atas sampai ke bawah gitu. Baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk rekan saya yang lain, jika ingin bertanya, saya persilahkan. Selanjutnya saya izin bertanya ya Bapak. Ya, Apakah suara saya masuk Bapak? masuk deh. Iya. Menurut Bapak, seberapa penting keterampilan komunikasi dalam pekerjaan kantor dan bagaimana cara Bapak berkomunikasi dengan tim maupun atasan? Oke, Dek Pramita. Komunikasi kita ke atas maupun ke bawah itu harus bagus. Jadi emang kita harus menguasai cara berkomunikasi. Sepinter-pinternya kita, sebagus-bagusnya program kita, kalau kita tidak menyampaikan ke atas, tidak mungkin diserap oleh pimpinan kita. Sepinter-pinternya kita, semahir-mahirnya kita membina karyawan, kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan karyawan, tidak mungkin karyawan menurut ke kita atau pendapat kita bisa dijalankan oleh karyawan. Jadi emang
cara berkomunikasi itu sangat penting dan sangat menentukan. Baik, Bapak. Mungkin ada yang lain pertanyaan? Selanjutnya, bagaimana Bapak mengelola waktu untuk menyelesaikan berbagai tugas harian dan adakah strategi khusus yang Bapak terapkan? Ya, emang di perusahaan, apalagi di pimpinan gitu kan, pasti ada program-program ini pekerjaan harian saya, ini pekerjaan mingguan saya, ini pekerjaan bulanan saya. Itu semua harus terkelola dengan baik. Jadi pagi dalam pemikiran kita, itu sebelum berangkat ke kantor itu sudah ada angan-angan. Saya nanti di kantor mau apa ini? Apa dulu yang kita kerjakan? Itu pun kadang masih salah. Maksudnya seharusnya kita mau ngerjakan ini dulu. Ternyata ada yang lebih penting lagi. Kita geser lagi pekerjaan itu. Kita kerjakan lebih penting. Jadi itu sangat fleksibel. Sangat fleksibel. Dan itu kita harus bisa memilih prioritas mana, pekerjaan apa yang harus kita kerjakan lebih awal. Dan prioritas mana kerjaan itu walaupun itu seminggu sekali tidak boleh ditinggalkan. Itu memang kita harus benar-benar bisa mengelola manajemen waktu yang bagus. Karena kan jam kita di kantor juga terbatas gitu kan, jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian. Dan tidak menutup kemungkinan kita juga harus bertugas di luar tanpa meninggalkan tugas utama kita di kantor. Itu memang itu mungkin adik-adik nanti kalau sudah bekerja ada gambaran lah gitu ya. Jadi memang harus ada pekerjaan tiap hari apa, rutinitasnya apa gitu kan. Itu harus berjalan dengan bagus. Dan ada kan tanggung jawab pekerjaan mingguan, ada tanggung jawab nanti laporan bulanan segala macam. Itu memang harus kita atur waktu kita itu dari pagi. Itu kita udah berangan-angan, udah kita budgeting itu waktu kita itu. Bukan hanya di keuangannya, waktu kita nanti kita kira-kira jam sekian ini karena kita akan mengerjakan pekerjaan ini. Jam sekian sama sekian kira-kira kita akan mengerjakan pekerjaan ini. Belum nanti kalau suatu saat tahu-tahu didadakan dipanggil oleh pimpinan untuk mempertanggungjawabkan suatu pekerjaan yang lampau itu. Berarti kan itu harus kita dulukan dulu. Dan otomatis kan tertunda lagi. Nah itulah pentingnya manajemen waktu bagi kita itu di suatu pekerjaan, Dek. Baik, Bapak. Selanjutnya, dalam bekerja di kantor, bagaimana Bapak membangun kerjasama yang baik dengan rekan-rekan satu tim? Ya, kita harus mengakomodir kepentingan satu tim. Kita harus tahu tugas masing-masing satu tim kita. Misalnya si A tugasnya ini, si B tugasnya ini, si C tugasnya ini. Saling menghargai. Itu memang harus terjalin suatu kerjasama yang bagus. Kerjasama dengan beberapa bagian itu, Dek. Sebelumnya mohon maaf Bapak, tadi putus-putus. Iya. Oh iya ya, agak nge-lag ya. Bisa Mohon maaf lagi ya. Ya, diulangi. oke, saya Mohon ulang maaf ya untuk Bapak. kerjasama antar tim. Ya, di tim kita sendiri itu kita harus memahami tugas masing-masing dari orang-orang yang kita tugaskan. Dalam tim kita itu misalnya saya di keuangan gitu kan ada yang bagian ini, yang jurnal, ini yang bagian perbankan, ini yang ini harus semua harus terbangun suatu komunikasi yang bagus. Dan termasuk di pimpinan. Misalkan pimpinan keuangan harus saling bekerja sama dengan pimpinan baik rekrutmen maupun dengan marketing. Karena semua itu harus berjalan dengan sinergi, berjalan bersama. Tidak bisa saling mendahului dan tidak bisa saling mengklaim suatu keberhasilan. Karena keberhasilan itu adalah keberhasilan satu tim dari tim-tim kecil, kemudian bergabung dengan tim-tim yang lainnya. Itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan.
Baik, Bapak. Selanjutnya, apakah Bapak sering dituntut untuk berpikir kreatif di perusahaan PT Zizra ini? Berpikir kreatif itu adalah suatu loyalitas karyawan. Jadi karyawan harus loyal dan memang harus berpikir kreatif, apalagi di pimpinan. Karena tidak bisa pekerjaan kita itu monoton, termasuk perkembangan teknologi. Kalau kita tidak kreatif, kita tidak bakal bisa mengikuti teknologi-teknologi step by step. Kalau misalkan awal dulu gitu, tidak ada komputer, semua harus tulis tangan, ya kan. Kemudian ada komputer, tapi tidak ada sistem yang terintegrasi, semua harus kerja di masing-masing komputer, gitu kan. Kalau sekarang semua sistem sudah terintegrasi, semua orang bisa melihat pekerjaan kita dalam suatu lingkup perusahaan. Itu deh. Baik, selanjutnya itu menurut Bapak, apa saja basic skill yang harus dimiliki sebagai pekerja kantoran saat ini? Oke, basic skill itu tergantung bagiannya. Misalkan di staf keuangan, paling tidak skillnya harus menguasai bagian keuangan, harus bisa akuntansi. Misalkan di bagian market, harus misal market di luar negeri harus menguasai. Misalkan ditugaskan market di Saudi misalkan, harus paling tidak menguasai bahasa negara setempat, harus menguasai budaya negara setempat, harus menguasai apa yang dibutuhkan di negara tersebut gitu. Jadi di sana bisa bekerja sama, bisa lobby misalkan ke bagian di mall apa, berarti kan harus dengan pengusaha mall harus bisa mendekati, ya kan. Kemudian untuk bagian engineering misalkan, untuk bagian las atau untuk bagian sopir, di sana kan harus bisa mendekati bagian-bagian itu. Jadi skillnya itu tidak bisa disamakan setiap bagian. Jadi setiap bagian harus mempunyai skill masing-masing sesuai dengan apa yang ditugaskan. Baik, Monggo, Bapak, terima silakan. kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik Bapak, terima kasih banyak atas informasinya dan jawabannya telah disampaikan kepada kelompok kami. Sepertinya Iya. pertanyaan wawancara kami ini sudah selesai, sudah disampaikan oleh teman-teman juga. Sebelumnya, apakah ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Bapak untuk tambahan kepada tim kami atau mungkin eh, sebagai motivasi kami begitu Bapak? Ya. Mohon maaf, jadi mungkin yang Bapak sampaikan ini dari awal sampai akhir mungkin kurang memuaskan bagi adik-adik. Karena juga ilmu Bapak sama ilmu anak sekarang kan pasti beda kan. Waktu Bapak kuliah gitu dengan adik-adik sekarang itu yang dihadapi kan pasti berbeda ya. Zaman Z kalau sama Bapak dulu zaman batu istilahnya. Dulu itu Bapak awal bekerja itu sekolah apa sih, enggak ada namanya handphone ya kan, enggak ada namanya eh, apalagi laptop segala macam, apalagi sekarang ada sistem komunikasi yang bisa terintegrasi. Dulu itu tidak ada apa sama sekali. Jadi mungkin ilmu Bapak itu kalau dibandingkan dengan adik-adik tidak ada apa-apanya. Ya mungkin karena menang di pengalaman aja deh. Ya mungkin untuk adik-adik bekal ke depan itu pasti tantangan lebih banyak, tantangan lebih berat ya. Adik-adik harus lebih kreatif lagi. Karena teknologi sekarang bukan menutup kemungkinan nanti ke depannya lagi lebih bagus lagi teknologinya kan. Persaingannya lebih ketat lagi gitu. Ya mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Mohon maaf mungkin kalau penyampaian Bapak itu kurang berkenan atau kurang sesuai dengan pemikiran adik-adik, itu cuma pengalaman-pengalaman Bapak aja yang saya bagikan ke adik-adik. Ya kalau masalah ilmu ya pasti adik-adik nanti lebih kreatif lagi, lebih untuk membangun suatu komunikasi ya kan, untuk memimpin suatu perusahaan itu pasti adik-adik lebih canggih daripada Bapak. Pokoknya tetap semangat jadi ya. Baik, amin, amin. Terima kasih banyak Bapak atas motivasinya kepada kami. Baik, mungkin cukup untuk wawancara ini, Pak.
Sebelumnya mohon izin untuk dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak. Kita Oh, enggak foto sih, Pak. bersama. Ya. Oke, baik sebelumnya. Eh, Oke. Coba saya hitung ya Bapak. Mm-mm. Ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali Bapak informasinya dan Oke. ilmunya yang Terima kasih, sangat adik ya. menginspirasi untuk Ya, kami. Semoga selamat apa belajar, yang telah selamat berjuang. Ya, siap, semoga apa yang telah disampaikan Bapak dapat bermanfaat amin. untuk kita semuanya sebagai Amin. pembelajaran untuk kami juga untuk menghadapi tantangan masa depan juga, betul ya Bapak. Baik, Amin. eh, Ya. siap. Oke, terima kasih. Selamat malam. Untuk kedepannya semoga kita ada kesempatan untuk bertemu kembali ya Bapak. Semoga. Boleh? Ya. Baik, Nah, nanti oke. untuk berbagi pengalaman ya tidak menutup kemungkinan justru sana nanti menggali ilmu dari adik-adik. Karena Oke. kan walaupun sudah tua gitu kan tetap pengen maju ya, pengen Iya, apalagi ini yang bisa memajukan perusahaan, apalagi ini yang bisa membangun diri saya kan gitu ya. Mungkin suatu saat saya pensiun kan tapi saya tetap gimana bisa saya tegar. Mungkin adik-adik ada masukan ke Bapak juga gitu kan ya. siap, siap, siap. Amin, amin. Oke, Semoga terima kita kasih ada adik-adik semua. kesempatan untuk bertemu kembali. Baik, kalau begitu Bapak, saya cukupkan sekian untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan Terima kasih. Bapak. Sekian saya tutup ya Bapak. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam Bapak. Salam. Izin live Zoom ya teman-teman.